warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Oke, hari ini merupakan pengumuman UTBK SBMPTN tahun 2022 ya. Nah, bagi adik-adik yang udah dinyatakan lolos, selamat atas kelolosannya. Jangan lupa untuk persiapan untuk daftar ulangnya. Dan bagi adik-adik yang belum lolos atau belum rezekinya, jangan bersedih hati. Jangan sedih karena kalian masih ada kesempatan untuk mencoba di jalur mandiri. Oke, kali ini aku akan membahas soal prediksi tes kemampuan belajar dari SMUK 4 2022. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke. Nah, aku punya rekomendasi buku belajar SMUK 4 tahun 2022 ya, dan ini juga ada paket ambisnya 2021 plus 2022 dengan harga segini. Nah, kalau kalian mau beli satuan atau Unpad 2022 aja, itu bisa harganya 99.000 karena sekarang itu lagi promo, harga normalnya itu 120 untuk yang 2022 ya. Nah, jadi kalau kalian ngambil paket ambis yang 2021 plus 2022 itu kalian dapat potong harga 70.000, jadi harganya cuma 150.000. Nah, Kak, isinya apa aja? Nah, soal ini sesuai dengan kisi-kisi TKB SMUK 4, jadi kalian tahu gambaran soalnya seperti apa. Nah, kalian bisa order di Shopee sukses.ptn ya, nanti bakalan dapat bonus soal dalam bentuk latihan PDF. Nah, saat kalian cekok nanti itu langsung otomatis bakalan dikirim ke email kalian kalau kalian mencantumkan email ya. Nah, untuk pengirimannya itu setiap hari, jadi dalam sehari itu pengirimannya 2 kali. Jadi kalau kalian memesan lebih cepat dari sekarang ya, karena waktu kalian tinggal kurang lebih sekitar 2 minggu lagi untuk menuju persiapan ujian, karena ujiannya itu tanggal 7 Juli. Kalau belum ada perubahan ya, untuk sementara itu tanggal 7 Juli. Nah, kemudian di sini ada testimoni dari soal-soal latih SMUK 4 dari tahun kemarin ya, dari kakak-kakak kalian udah lolos di jurnalistik, sastra Arab, keperawatan 4, dan akuntansi, dan masih banyak lainnya gitu. Nah, isi-kisi dari TKB SMUK 4 itu sendiri itu ada 6 subtes, ada pemahaman bacaan, penalaran verbal, tes numerikal, tes penalaran verbal, tes figura, dan tes spasial. Dan total soal itu ini adalah 150 soal dan waktunya segini. Nah, jadi dalam satu soal tuh untuk pemahaman bacaan 30 soal nih dengan waktu 22 menit. Wow. Nah, jadi kalian di sini harus cepat ya. Kemudian untuk penalaran verbal itu waktunya juga sedikit. Nah, tapi di numerical itu satu soal maksimal 1 menit ya, dan selebihnya itu satu soal tidak lebih dari 1 menit. Jadi kalian memang harus banyak-banyak spesifik tes ini, karena tes ini adalah tes yang didesain untuk mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran. Nah, bedanya apa sih sama TPS? Bedanya itu dia sama-sama mengukur potensi seseorang, tapi bedanya di matematika dasar. Jadi ini bukan dikategorikan TPS ya, tapi berbeda di matematika dasarnya. Oke. Nah, kali ini aku akan membahas soalnya yang berhubungan dengan tes spasial, karena banyak yang nanya, Kak, apa sih beda figural sama spesial? Kalau figural itu kan bentuknya lebih umum ya, ada yang bentuk nanti gambar-gambar yang sederhana gitu. Nah, tapi kalau spasial itu lebih kayak analisisnya, misalnya ada yang dalam bentuk gambarnya kelanjutan gambarnya seperti apa misalnya, atau bangun yang dibuka bentuknya jadinya jaring-jaring kubunya seperti apa, nanti aku liatin bentuk soalnya seperti apa. Oke. Nah, bagi adik-adik yang semangat buat belajarnya, silakan sediakan kertas. Jadi kalau aku ngajarin satu soal, kalian stop dulu ya, kalian pause, kalian jawab dulu, baru kalian cocokkan jawabannya sama aku biar kalian lebih terlatih lagi. Oke, untuk soal yang pertama, kalian perhatikan di sini ada segi 4, lalu berubah ukurannya di segi 4 yang ukuran kecil. Berarti ini polanya adalah ini besar, ini kecil. Nah, ini besar, berarti di bagian sininya adalah kecil. Kita lihat gambar kubus yang kecil, yaitu option B. Oke ya, kalau ini salah karena ini ukurannya besar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini masih gampang ya. Nah, di sini pilih lanjutan dari gambar berikut. Nah, kalau kalian nggak fokus, pasti kalian menganggap gambar yang mirip itu antara yang ini kan. 1, 2, 3. Nah, sama kan? Tapi bedanya posisinya ditukar-tukar aja kan. Nah, sebenarnya polanya bukan ini. Atau kalian memperhatikan ini mirip dengan ini. Juga tidak. Nah, polanya bukan seperti itu ya. Jadi kalau kalian menganggap seperti itu, berarti kalian terkecoh sama soalnya. Jadi polanya gini. Perhatikan gambar pertama di sini.
Yang ini kita anggap sebagai baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, ya gambaran pertama ini itu segitiganya itu segi 4, lalu ada lingkaran, ada garisnya 1 2 ya, 1 2. Nah, lalu di sini tuh dia dihilangin satu gambarnya. Nah, tapi dihilangin satu, bentuk segitiganya dihilangkan. Ya pokoknya gambar bagian ininya dihilangkan, ya kan. Terus bentuknya berputar gitu, berputar, lalu dia dikurangi lagi satu, berputar lagi. Nah, berputar di arah sini. Jadi gambar satu ini sama gambar di sini, gambar di sini, dia mereka saling berhubungan. Jadi polanya adalah dikurangi satu bagian gambar ini, lalu dia berputar. Oke, berarti kalau ini bentuknya seperti ini, kalau kurang satu kan berarti kalau dia berputar, nah berarti hilang yang satu yang di sini kan. Nah, lalu kalau dia berputar lagi, hilang lagi satu, dia bentuknya seperti ini. Nah, berarti kalau di sini, kalau hilangin satu, bentuknya kayak gini. Kalau dihilangin lagi, bentuk gambar yang garis di luarnya, berarti tinggal bentuknya adalah garisnya saja. Jadi, yang lebih tepat, jawabannya adalah yang nomor 3. Ini. Bisa dipahami? Bisa ya, karena ini kan berputar. Kalau dia berputar, berarti dia bentuknya tuh tambahnya lurus lagi. Bentuk tambah seperti ini, bukan silang kayak gini lagi. Kalau silang kayak gini berarti dia tidak berputar dong, yang ininya dia berputar ya, kurang polanya tuh, dia kurang satu bagian dari gambarnya, terus dia berputar. Oke, kita lanjut ke next soal nomor 3. Gambar selanjutnya adalah, nah di sini tuh ada bentuk gambar A itu ada segi 1 2 3 4 5, nah segi 6, lalu ini segi 3. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti ini 8. Nah, kalau kita lihat 6 ke 3 berarti dia dibagi 3 dong ya, atau dikurang 3, anggaplah seperti itu. Nah, kalau 8 dibagi dengan 2 berarti dia 4 ya. Oke, 4. Jadi jawaban yang 4 yang mana? Yaitu option atau nomor 1 ya. Jadi dia dibagi dengan 2, ya dibagi 2, ini juga dibagi 2, berarti di sininya 4. Adalah gambar yang bentuknya seginya ada 4. Oke. Next kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, di sini ada bentuknya segi 4. Lalu yang nomor 2, gambar nomor 2 di sini tuh bentuknya juga segi 4. Ini juga segi 4, tapi bentuknya tuh beda-beda kan. Nah, kalau di sini tuh ini segitiga nih ya. Ini seginya ada 5. Ini bentuknya lingkaran, nggak bisa kita lihat. Ini bentuknya segi 4, ini juga bentuknya segi 4, walaupun di dalamnya ada garis. Nah, jadi gambar selanjutnya itu yang option D. Nah, jadi yang nomor ini tuh salah. Kenapa? Karena dia ada isinya, di dalamnya ada garis. Sementara garisnya tidak ada di setiap gambar dari bangunan ini. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Gambar berikutnya adalah, nah di sini bentuknya 1 2 3 4 5 6. Jadi ini bentuknya segi 6. Ini 5, ini adalah 4. Oke. 6 5 4. Berarti seterusnya adalah bentuknya segi 3. Jadi yang benar itu antara option A sama option C. Terus kita perhatikan di dalam ini ada 4 2, di sini 3, di sini 2. Berarti dia pengurangan 1. Jadi sisanya adalah yang isinya 1. Jadi jawabannya adalah option C. Next soal nomor 6. Gambar berikut adalah, di sini tuh ada panah kiri kanannya 2 buah, 1 2. Lanjut di sini ada 1 2 3, di sini 1 2 3 4. Berarti di sininya bakal ada lagi kan untuk selanjutnya. Jadi kita lihat yang panahnya itu ada 5 tapi terisi penuh semuanya. Tapi sama ya, panahnya yang tengah ini tuh miringnya seperti ini. Jadi jawabannya lebih tepat untuk soal nomor 6 adalah option C. Soal nomor 7, pilihlah gambar selanjutnya ya. Oke, di sini ada bentuk segitiga. Ini juga bentuk segitiga ya, di dalam pokoknya ada garis 2 gini. Kemudian garis 2 di sini juga lagi, tapi ada garis tambahannya. Berarti akan ada 3 garis. Kemudian lanjut lagi ada 1 2 3 4. Kemudian di sini sama 1 2 3 4 5. Berarti selanjutnya adalah 6. Jadi carilah yang garisnya ada 6 gitu. Jadi jawaban lebih tepat nomor 7 itu adalah option A. Karena pastinya dia silang lagi kan ke sini kan, yang ke sininya gitu. Oke, nomor 8. Di sini juga ada garis. Ini 3 garis, ini 1 2 3 4 garis, 1 2 3 4 5 garis. Berarti garis selanjutnya itu adalah penambahan 1, penambahan 1. Berarti kita lihat adalah jumlahnya yang 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi jawaban nomor 8 adalah option C. Next soal nomor 9. Nah, di sini ada gambar selanjutnya juga. Coba perhatikan bintang-bintangnya ya. Bintang-bintang di sini tuh semuanya rata-rata berada di dalam satu gambar di sini ya. Bangunannya seperti apa nggak jelas, tapi pokoknya bintangnya di dalam. Kemudian di sini tuh
ada satu bintang yang di luar, yang ininya, tapi yang lain di dalam. Kemudian selanjutnya ada 2 bintang di luar, ya kan? Cuma gambar di sini tuh kan ada 4 gambar yang bertumpuk ya, 1 2 3 4, ya kan? Nah di sini 1 2 3, berarti dia berkurang 1 dong. Di sini tuh 1 dan 2 bentuk gambarnya, berarti gambar selanjutnya lihat yang jumlahnya 1, berarti antara ini dan ini. Kemudian bintangnya kan adanya awalnya 1 nih, kemudian bintangnya jadi 2 di luarnya, berarti kita lihat bintang yang adanya 3 di luar yang tidak bersentuhan dengan gambar yang lainnya. Nah, yang mana kira-kira? Tapi harus sesuai dengan ini ya, posisi yang di sininya nggak boleh posisinya berubah. Jadi jawabannya adalah option C. Nah, berarti kalau gambar ini hilang, berarti bintang yang satu lagi ada di sini. Oke, bisa ya? Ini bintangnya. Kita lanjut ke nomor 10. Gambar selanjutnya adalah di sini ada lingkaran, ada 4 dalam gambar, kemudian dia berkurang dari sisi kiri yang ini. Nah, berkurang dia kan sininya kosong, kemudian berkurang lagi di sisi ini, kemudian kosong, kemudian berarti berkurang lagi di posisi yang bagian sininya. Jadi jawabannya lebih tepat nomor 10 itu adalah option E. Berarti sisanya di bagian kiri atas. Oke, untuk nomor 11 ya, coba kamu kerjain biar kamu lebih tahu ya bentuknya seperti apa. Oke, ini jadiin PR. Siap? Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, untuk soal nomor 12, bentuk kubusnya tuh seperti ini ya. Karena nanti bakal ada gambar kubus yang dibuka, kalian harus tahu jari-jarinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat nih kata kuncinya gampang banget, antara segitiga yang warna hitam sama yang di atas ini, itu kan beradu tuh, yang titiknya. Jadi cara gampangnya kalian lihat seperti itu. Lalu kalau misalnya ini kita buka, bagian ujung ini pasti berada di tengah-tengah segitiga yang ini, ya kan? Berarti coba lihat yang ujung ke ujungnya itu saling beradu, ini satu, ya kan? Juga. Nah, berarti antara option A sama D. Terus lihat lagi segitiganya. Kalau ini kan segitiganya sama-sama berada di tengah-tengah dari segitiga yang ini. Cuman kalau misalnya kita bentuk ini tuh segitiganya tuh berada di posisi ini. Kalau kita bentuk kan berarti dia nanti berada di posisi kiri dong segitiganya, berarti ini bukan ya. Nah, kemudian kalau ini kita bentuk, bisa aja ini tuh kita geser ya. Kita geser posisinya ke arah berlawanan arah jarum jam. Nah, kita putar ya posisinya. Nah, kita jadiin bentuknya seperti ini, pasti mirip, cobalah. Nah, jadi jawaban lebih tepat itu adalah option A. Oke, next soal nomor 13. Lipatan yang gambar bentuk kubusnya adalah, nah ini juga lihat nih ya, dimana yang bagian garis di sini tuh berada di tengah-tengah segitiga gitu. Nah, mana kira-kira yang mirip? Nah, ini mirip ya, ini berada di tengah-tengah. Ini bisa kita simpan dulu. Ini kemudian ini bukan ya, ini enggak nih, ini juga enggak, ini juga enggak ya. Nah, jelas banget ya, jadi jawabannya option B ya. Harus cepat juga yang jawab soal kayak ini. Lipatan yang akan membentuk kubus berikut. Nah, kalau kita lihat nih, antara segitiga di sini tuh lurus dengan gambar yang di sini ya, berarti kira-kira jawabannya lebih tepat yang mana? Kalau ini nggak mungkin nih, masa dia berada di sini ya, padahal dia ujung-ujungnya beradu kan. Ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Jadi nomor 14 itu lebih tepat yang ini dong, dia beradu kan. Jadi jawabannya option A. Oke, semangat ya guys. Ini ada 30 soal yang mau aku bahas. Lipatan yang akan membentuk kubus berikut. Jadi bentuknya adalah, jadi ada nanti gambar yang hitamnya itu kiri kanan, berarti ujung segitiganya itu berada di tengah-tengah. Nah, kalau ini nggak mungkin, kalau ini mungkin ya. Kalau ini nggak mungkin nih, soalnya dia itu kosong. Kalau ini kan langsung ada perseginya, nggak mungkin. Jadi yang lebih tepat adalah option B. Oke, next soal nomor 16. Ini ada titik, ini titiknya 2, ini titiknya 4, ini titiknya 6. Berarti titik selanjutnya adalah jumlahnya 8. Cari yang jumlahnya 8 yang mana? Ini 7, ini 8, ini 6, ini 6, 6, 8 nih. Kalau ini 9. Jadi jawabannya ini antara option B sama D. Nah, perhatikan dia kan penambahannya itu di bagian awalnya dia ini kan atau bawah, terus tambahnya di bagian kiri dan kanan. Habis itu habis kiri kanan yang bagian sini kan dia tadi atas bawah ya. Nah, tambah lagi posisinya di bagian sini. Oke, berarti selanjutnya itu adalah yang option D. Berarti dia nambahin di sini lagi dan di sini lagi. Kan dia tidak ada polanya penambahan di tengah-tengah kan. Kalau ini kan penambahannya ada yang di tengah, jadi ini bukan gitu. Next soal nomor 17. Nah, di sini tuh perhatikan soal nomor 17. Nah, di sini kan ada gambar atau huruf ya.
Dia itu ada tangkai, kemudian ada bulatannya, tapi semuanya tertutup nih. Nah, ini nih terbuka nih bagian sininya. Jadi yang gambarnya tidak masuk kelompoknya adalah option E. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, jangan kalian anggap ini nggak ada teks soalnya, tidak ada pertanyaannya. Jadi intinya di sini tuh kalian memilih satu gambar yang polanya berbeda dari 5 gambar yang tersedia. Oke. Next, soal nomor 18. Kalau kita perhatikan di sini ini bentuk sudut ya, sudut. Kalau ini kan sudutnya, kalau sini kan sampai sudut 90, berarti ini lebih dari 90 derajat. Ini juga lebih dari 90 derajat, ini 90 derajat pas, ini lebih dari 90 derajat. Jadi gambar yang berbeda adalah option D. Oke, next soal nomor 19. Oke, ini ada bentuk apa ya? Kaki seribu ya, nggak mirip juga ya. Oke, kita perhatikan aja yang bagian atas tuh ada garis, ada apa namanya? Anggaplah ini kayak garis ya, ada 4 buah. Kalau bagian bawahnya ada sekitar 5 ya, 45, ini 5, ini 6, 3, 4, 7, 6, 7. Nah, kalau kita perhatikan ini polanya kayak 4, 5 itu kan tambah 1, 5, 6 tambah 1 juga, 3 ke 4 juga tambah 1, 7 ke 6 kurang 1, berarti ini polanya beda sendiri ya, 6 ke 7 kurang 1, tambah 1, jadi semuanya penambahan 1, jadi yang berbeda itu yang D, karena dia melakukan pengurangan 1. Nomor 20. Nah, kalau kalian perhatikan soal nomor 20 ini tuh gambar yang menusuk ya, panah yang menusuk gambar gitu. Nah, ya kan? Ini keluar. Oke. Kalau ini tuh yang berarti gambar yang tidak termasuk kelompoknya adalah yang option D. Kalau ini tuh kan dia menusuk lalu keluar di sini. Tapi kalau ini tuh kayak panahnya itu seperti terhimpit gitu ya oleh segitiga ini. Jadi bukan ini jawabannya ya. Oke, soal nomor 21. Ini ada gambar segitiga, kemudian ditumpuk oleh, bukan, ini ada gambar segi 4 ditumpuk oleh segi 4 besar, kemudian ada segitiga juga, lingkaran yang ditumpuk juga lingkaran besar. Kemudian ini juga ada apa namanya? Segitiga besar sama segitiga kecil, persegi 4 persegi 4 besar. Jadi intinya di sini tuh gambarnya sama tapi dia ada kecil sama ada yang besar. Nah, jadi yang mana beda itu ya udah pasti option E ya. Kenapa? Karena bentuknya ini segi 5 sama-sama segi 5 tapi ukurannya sama. Jadi ukurannya harus berbeda. Oke, untuk nomor 22 tidak termasuk kelompok juga ya pertanyaannya. Ini yang mana kira-kira? Ini 1 2 3 4 5 6. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 juga ya. 1 2 3 4 5 6 juga. 1 2 3 4 5 6 ini. Ini udah pasti beda nih nomor 22 nih. Jadi jawabannya adalah option E. Carilah jumlahnya yang berbeda ya. Nomor 23. Nah, kalau kalian kurang fokus nih bingung juga ya. Kenapa di sini nih bintang 4 di sini 1? Sebenarnya itu tuh nomor 23 itu adalah jumlah satuan kotak gitu ya. Kalau misalnya kita anggaplah ini kotak paling besarnya ya. Nah, kalau kita bagi 4 kan berarti kan 4 bagian kotak dia kan. Nah, berarti otomatis 4 bintang juga dong ya, 4 juga bintangnya. Nah, kalau kita pisah ini satu kotak ini berarti 1 dong bintangnya. Nah, kalau kita pisah ini kan sama dengan 2 nih, berarti 2 bintangnya. Kalau ini juga 2 nih. Ya, berarti bintangnya harusnya 2 dong di atas, berarti ini bukan nih yang D. Kemudian kalau kita bagi ini lagi, ini 1, 2, 3, berarti ini 3 bintangnya. Jadi jawaban yang berbeda adalah option D. Oke, next soal nomor 24. Ini sepertinya pencerminan ya, huruf P terbalik, P bentuknya cerminan, kemudian B dan D juga. Y dan Y ini enggak cerminan ya, bentuknya sama. Kalau C juga, X juga. Jadi jawaban yang berbeda adalah option C. Kemudian nomor 25. Kalau kita perhatikan ini sepertinya berbentuk perputaran ya, perputaran. Nah, perputarannya yang berbeda itu adalah yang option A. Ingat, sepertinya ini tuh perputarannya berlawanan arah jalurnya, berputar ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, kalaupun ini harus berputar, posisi segitiga, anggaplah ini segitiganya harus berada di sini dong, yang bagian bawah, bukan atas, ya kan? Jadi jawaban yang berbeda adalah option A. Oke, nomor 26 itu ada gambar segitiga dan segitiga juga, tapi dihubungkan dengan gambar segitiga atau bangun lain lah gitu ya. Kalau kita lihat, ini juga sama. Oke, yang C juga, yang D dan E juga. Nah, jadi gambar yang berbeda di sini adalah option A. Kenapa? Karena setiap gambar yang dihubungkan antara gambar satu dengan gambar satu yang ini itu harus memiliki penghubung bentuk bangunnya harus berbeda. Nah, ini beda nih. Ini juga beda, ini beda, ini beda. Jadi yang salah itu yang A, karena bentuknya penghubungnya sama-sama segitiga semua nih, berarti itu yang salah.
Oke, nomor 27. Nomor 27 ada gambar kecil, gambar menengah, dan gambar besar, kecil, menengah, besar, kecil, menengah, besar ya. Kecil, menengah, besar, kecil, menengah, besar. Jadi yang berbeda itu yang option D. Karena gambar yang ini sama yang ininya bentuknya sama aja, nggak ada yang kecil, nggak ada yang menengah. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Oke, nomor 28 kalau kita perhatikan ini bentuk panahnya ya. Panah di atas ada 3, panah di bawah ada 4. 1, 2, ini 4, 3, ini 3, 2, ini 5, dan di bawah adanya 4. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ya, panah itu kan rata-rata yang bagian bawahnya itu genap tuh 4, 2, 2, 4. Yang ganjil tuh yang cuma ini. Kemudian panah di atas 3, 1, 4, 3, 5. Jadi di sininya genap. Jadi polanya itu adalah panah ke atas harus ganjil dan panah ke bawah harus genap. Oke. Jadi jawaban berbeda adalah option C. Gampang kan? Next. Dua soal terakhir, nomor 29. Di sini ada gambar lingkaran yang dibatasi oleh garis. Ada lingkaran, garis, lingkaran, garis, lingkaran, garis, lingkaran, garis, lingkaran. Oke, berarti setiap ada gambar lingkaran kecil di sini harus dibatasi dengan garis polos ya. Nah, jadi yang berbeda di sini adalah option D, karena di sini tuh lingkarannya tuh tidak ada pembatasnya di sini. Nah, berarti yang salah yang ini. Sementara yang lain itu ada pembatasnya lah pokoknya. Oke. Next, soal nomor 30. Oke, nomor 30. Seperti ini polanya tidak boleh ada garis yang sama panjang atau bentuk gambar yang sama panjang ya. Nah, kalau kita lihat gambar A, antara 1, 2, dan 3 tuh bentuknya sama tapi ukurannya berbeda ya, panjangnya berbeda. Kemudian antara ini dan ini juga ukurannya berbeda tapi bentuknya sama. Yang D juga berbeda dan sama ya, samanya sama-sama garis tapi ukurannya beda, ini juga beda. Nah, sepertinya jawaban yang salah adalah option B. Kenapa? Antara garis yang bagian bawah nomor 1 dan ini tuh bentuknya ukurannya sama nih. Nah, jadi dia tidak boleh ada yang sama antara gambar satu dengan gambar yang lain, tapi bentuknya sama gitu kan. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, yang dilihat di sini adalah panjangnya. Oke, ini ada dua soal terakhir, nomor 31 sama 32. Itu tolong dibahas ya. Lalu kalian jawab di kolom komentar, ini sebagai PR buat latihan. Next video aku akan membahas soal-soal latihan lainnya ya. Sebelumnya juga udah aku bahas juga dari soal part 1 sampai part 7 yang sekarang. Kemudian ada juga soal latihan tahun kemarin. Kalian juga bisa buka playlist di YouTube aku, Smoke 4 gitu kan. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Ingat, ini 2 minggu lagi masih ada waktu loh untuk belajar soal kayak gini ya, karena soal untuk tesnya itu tidak terlalu sulit dibanding soal ujian lainnya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian mau order bukunya silahkan aja klik link di Shopee, aku taruh di deskripsi box aku. Kalau kalian mau di request video selanjutnya silahkan tinggalin aja komentarnya di kolom komentar. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.